Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis Tax Corner kembali bersama saya Nina Amelia. Terima kasih banyak yang sudah mengirim pertanyaan ke redaksi pasfm.com. Pak Rudi Setiawan di Tangerang menanyakan, apabila wajib pajak orang pribadi baru memiliki NPWP di awal tahun 2022, di tahun 2019 ada membeli mobil dan rumah yang sumber dananya dari pemberian paman. Yang mau ditanyakan adalah apakah WP orang pribadi tersebut bisa ikut program pengungkapan sukarela atau atas harta berupa mobil dan rumah tersebut dilaporkan saja di SPT PPH tahun 2022. Bapak Rudi Setiawan, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Kalau kita melihat kasus yang Bapak tanyakan, pada dasarnya itu ada terjadi hibah, ya, hibah berupa uang yang digunakan untuk pembelian mobil dan pembelian rumah. Nah, tapi harus kita ketahui dulu bahwa untuk hibah, ya, hibah ini memang dikecualikan dari pengenaan pajak, ya. Maksudnya hibah ini bukan objek pajak. Nah, tetapi untuk memenuhi syarat agar tidak atau bukan merupakan objek pajak, hibah itu harus memenuhi syarat. Ya, syaratnya apa? Nah, jadi pertama, kalau kita lihat di Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 4 ayat 3, di situ disebutkan bahwa untuk harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, memang ada sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan. Nah, jadi kalau kita lihat hibah ini kan mesti lihat dari hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam lurus 1 derajat. Nah, tapi kalau hibah yang diterima oleh paman bagaimana? Nah, ini karena di sini kan tentunya paman kan bukan garis keturunan lurus 1 derajat. Artinya apa? Artinya atas hibah dari paman itu merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima harta hibahan tersebut. Nah, walaupun di sini kondisinya wajib pajak itu baru memiliki NPWP di tahun 2022. Nah, karena di sini walaupun punya NPWP di 2022, tapi kan mesti lihat lagi persyaratan subjektif dan objektif di tahun 2019. Ya, artinya sebenarnya di tahun 2019 itu harusnya sudah terutang pajak penghasilan walaupun baru terdaftar sebagai wajib pajak di tahun 2022. Nah, jadi saat ini pemerintah memang ada menyelenggarakan program pengungkapan sukarela atau PPS. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Nah, dengan membayar pajak penghasilan. Ya, melalui apa? Melalui dengan pelaporan atau pengungkapan harta. Nah, masa berlakunya PPS ini ya itu dimulai sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, memang PPS ini biasa masyarakat mengenalnya Tax Amnesty Jilid kedua. Nah, Tax Amnesty Jilid kedua ini saya akan jelaskan secara singkat ya. Memang ada 2 skema di PPS ini. Ya, skema pertama itu adalah untuk pengungkapan harta bersih untuk harta yang diperoleh oleh wajib pajak sejak 1 Januari tahun 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Yang mana skema pertama ini diperuntukkan bagi alumni Tax Amnesty Jilid pertama. Nah, itu dikenakan pajaknya adalah sebesar 11%, 8%, dan 6%. Nah, ada skema kedua. Nah, skema kedua ini adalah untuk pengungkapan harta bersih yang diperoleh wajib pajak sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, yang skema kedua ini diperuntukkan hanya untuk wajib pajak orang pribadi saja, ya, yang mana ada harta yang masih dimiliki per tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan di SPT tahun 2020. Nah, untuk skema kedua ini ada 3 jenis tarif. Ada yang dikenakan 18%, 14%, dan 12%. Nah, jadi kalau dari
penjelasan yang tadi saya sampaikan, untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima harta berupa uang yang mana dibelikan mobil dan rumah, itu sebenarnya pada prinsipnya bisa diikut sertakan melalui program pengungkapan sukarela. Nah, jadi skema kedua, jadi dengan membayar PPh-nya ya bisa dikenakan untuk kalau harta dalam negeri bisa dikenakan 14% atau 12%. Nah, 12% ini untuk aset yang ada di dalam negeri, tapi dia harus diinvestasikan ke dalam surat berharga negara dan sektor yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti itu. Jadi bisa kenakan 14% atau 12%. Nah, tetapi ada syarat ya untuk wajib pajak orang pribadi yang ingin mengikuti PPS skema kedua ini. Nah, syaratnya itu adalah pertama dia mesti punya IPP ya, membayar pajak ya, membayar PPh final dan menyampaikan SPT PPh tahun 2020. Nah, dia mesti melaporkan SPT 2020. Nah, sekarang kalau misalkan baru terdaftar NPWP di 2022, tetap mesti menyampaikan SPT 2020. Nah, jadi nanti disampaikan SPT 2020-nya mungkin kondisinya nihil ya, baru harta yang diungkap ya itu akan seluruhnya yang di tahun 2019 itu akan dilaporkan melalui program pengungkapan sukarela. Nah, dan salah satu syarat lain adalah misalkan untuk mengikuti PPS ini ya, untuk wajib pajak itu dia harus mencabut permohonan upaya hukum ya, mencabut upaya hukum. Misalkan wajib pajak melakukan upaya hukum keberatan atau gugatan atau peninjauan kembali. Nah, seperti itu. Dia juga harus mencabut permohonan. Ya, oke. Demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Rudi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.